Halo semuanya, kali ini saya akan mereview sebuah desktop stereo speaker dari brand yang orientasinya memang ke gaming, yakni Red Dragon. Kalian kalau sering browsing di marketplace mencari peripheral gaming, pasti kalian nggak asing lagi dengan brand Red Dragon ini. Biasanya lebih terkenal di keyboard dan mouse-nya. Tapi ternyata Red Dragon juga mengeluarkan speaker yang cukup oke, bentuknya keren, namanya adalah Anvil. Walaupun harganya menurut saya di atas rata-rata speaker sekelasnya ya, yang pakai power USB, desktop stereo, dan punya RGB Lightning, udah banyak beredar di pasaran yang harganya jauh lebih murah daripada si Anvil ini. Karena itu nanti kita harus review, kita lihat build quality-nya apakah sesuai harganya. Berikut juga dengan suara atau kualitas suaranya, apakah bisa menyamai atau bahkan mengalahkan Edifier R12U yang sudah pernah saya review sebelumnya. Menurut saya ini adalah salah satu speaker yang solid, yang walaupun harganya di range 200 ribuan ke atas, tapi memang worth to buy dari segi kualitas fisik maupun suaranya. Langsung aja yuk sekarang kita unboxing dan kita review singkat secara fisik dulu si Red Dragon Anvil ini. Nah, di paket penjualnya kita mendapatkan sebuah kartu klaim garansi, kemudian ini juga ada user manual atau petunjuk pemakaian, plus kita dikasih stiker guys. Ini ada berbagai macam tipe atau gambar ya, yang bisa kita tempelkan di mana-mana termasuk di speakernya ini sendiri. Untuk unit speakernya sendiri seperti ini, kita bisa lihat memang sangat keren ya. Saya suka banget nih desainnya. Jadi dia walaupun minimalis tapi terlihat futuristik, beda dengan yang lain. Dan sekilas pandang ini kalian bisa melihat ya, kalau drivernya ini nggak terlalu besar, walaupun ukuran speakernya tinggi besar, tapi buletan drivernya ini kecil guys. Kalau kita bandingkan dengan Edifier R12U ini misalnya, masih kalah besar. Jadi saya agak sangsi dengan suaranya. Tapi paling enggak dia punya ini juga ya, bukan pasif radiator, ini adalah lubang airflow untuk bass reflect di bagian depan. Biasanya speaker-speaker ditaruh di bagian belakang, tapi ini bagian belakangnya polos, nggak ada apa-apa, cuma kabel aja yang keluar dari unit speakernya, dan lubangnya di bagian depan yang tertutup mesh berbahan metal. Untuk salah satu speakernya ini saya nggak tahu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ya, yang ada kontrolnya ini. Biasanya sebelah kiri sih. Ini ada tombol kontrol 3 biji, kotak-kotak begini. Jadi untuk volumenya dia pakai button, bukan model diputer ya, nggak pakai volume rocker gitu, pakai button. Saya sih lebih suka volume kalau yang diputer-puter. Kalau pakai tombol ini rasanya agak aneh aja gitu sih. Dan yang di bawah ini adalah tombol power, dia bisa dimatiin guys. Dan di atasnya untuk yang sebelah kiri ini semuanya di satu sisi aja ya kontrolnya. Ini ada icon gambar tangan ya. Ini bisa di touch guys. Jadi untuk mengganti-ganti mode RGB-nya nanti kita harus touch di bagian atas speakernya. Saya udah pernah menemukan speaker yang pakai fitur seperti ini juga sih, yang lebih murah dari Red Dragon Anvil. Tapi kualitas Red Dragon Anvil ini memang nggak murahan. Ini saya lihat plastiknya sangat solid. Dia bahannya cukup tebal, finishingnya bagus, dan juga dia dilengkapi dengan kaki-kaki anti-slip di bagian bawah speakernya. Nggak kayak speaker low budget kebanyakan ya, nggak dikasih kaki-kaki. Jadi kalau ditaruh di meja itu agak licin. Ini udah bagus, dan bobotnya pun dia cukup solid. Intinya secara desain cukup flawless lah speaker yang satu ini. Bahkan untuk yang di sisi kanan ini kita mendapatkan emblem logo Red Dragon yang cukup oke. Kayaknya bahannya metal ya ini. Atau kalau enggak plastik tapi dengan bracing metal. Keren lah intinya. Untuk konektor dan kabel ini standar, tapi sekilas saya pegang kabelnya cukup berkualitas, tebal. Dan dia juga punya konektor jelas 3,5 inci dan USB untuk powernya. Jadi sekarang mending langsung aja yuk kita coba colok ke laptop dan kita tes suaranya seperti apa.
Sebelum tes sound, kita akan melihat-lihat dulu nyala RBG dari speaker Red Dragon Anvil ini, guys. Menurut saya cukup bagus ya, dia benar-benar elegan, rapi. Satu garis begini aja dan nggak bocor ke pinggir-pinggirnya karena memang ini bahan bodinya solid dan tebal. Ini adalah efek defaultnya, rainbow seperti ini. Dan kalau kita ganti modenya pakai tombol touch yang di atas ini, bukan tombol ya, touch sensor. Dia akan berganti efek. Ini kayaknya efek yang kedua menyesuaikan lagu atau nada. Terus efek berikutnya ini satu warna sama tapi gradasi, bisa berganti-ganti secara perlahan. Kemudian ini warna fix, red, green, blue. Dan udah balik lagi ke yang default, yang rainbow ini bisa berganti-ganti. Kita coba ya, kalau kita cabut terus kita colokin lagi, apakah warnanya dia balik ke default, guys. Jadi balik yang pertama setiap kali kita menghidupkan atau menyalakan speaker ini. Dan untuk mematikan dari speakernya ini kita ada tombol off-nya. Kalau dipencet kok yang mati cuma RBG-nya aja ya, bukan untuk mematikan speakernya. Ini ada LED-nya juga BTW di tombolnya, warna merah, nggak bisa ganti-ganti. Dan coba kita tahan, guys. Oh bisa, berarti kalau ditahan ini untuk turn off speaker, dia benar-benar mati total. Dan untuk menyalakan lagi, nggak bisa dipencet sekali ya, harus ditahan juga. Ditahan maka dia akan menyala. Ini jelas untuk volume up, volume down. Dan ini ada efeknya, guys. Dia efeknya berganti kalau kita naik turunin volume. Jadi ini bisa jadi indikator volumenya ya. Indikator volumenya ini tergantung dari warna ungu yang ada di LED strap ini. Nah, ini mentok di bawah minimal, nggak ada suaranya. Kemudian kalau kita naikkan, jadi naiknya volumenya bertambah. Efeknya mengikuti. Nice sih ini, bagus. Tapi sayangnya bisa ditahan juga, guys. Jadi oke lah untuk kontrol dan RBG di speaker yang satu ini. Jadi sekarang langsung aja yuk kita tes suaranya seperti apa memakai mic dari bawaan kamera ini sendiri, jadi nggak pakai mic wireless. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio.
Selera tiap-tiap orang terhadap karakter suara itu bisa berbeda-beda ya. Tapi menurut saya pribadi, Red Dragon Enfield ini cukup bagus guys. Untuk range harganya, speaker ini cukup worth to buy. Apalagi melihat build quality-nya yang bagus. Dan powernya pun dia volumenya bisa kenceng saat saya tadi tes. Jadi masih bisa dipakai di ruangan yang agak besar lah, walaupun ukuran drivernya kecil. Nggak kalah dengan Edifier R12U. Satu-satunya yang kalah adalah di sisi bass dan vokal. Untuk R12U bassnya lebih berasa, low frekuensinya itu lebih kentara, apalagi vokalnya bisa lebih menonjol. Sedangkan Red Dragon Enfield ini karakternya lebih ke, kalau kita gambarin equalizernya itu semakin ke kanan semakin naik. Jadi treble-nya lebih berasa di Red Dragon Enfield. Istilahnya kayak ces-cesnya begitulah. Jadi lebih oke kalau dipakai buat ngedengerin musik instrumen ini daripada Edifier R12U. Tapi secara overall, clarity dan kejernihannya masih lebih unggul Edifier R12U. Itu kembali ke selera kalian masing-masing ya. Jadi mungkin gitu aja review speaker Red Dragon Enfield dari saya. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.